Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Bagaimana hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah Bu. Masih semangat ya? Semangat Bu. Ayo yang di belakang duduk ya. Jadi sebelum pembelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Yang ketuanya silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum Ibu lanjut materi hari ini, apakah ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Ya, Mbak? Ya, benar. Jadi minggu kemarin materinya pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal itu pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk pembelian dan penjualan harta-harta berharga. Baik, Ibu lanjut materi hari ini. Materi hari ini koperasi. Apakah ada yang tahu koperasi? Ya, benar. Mbaknya? Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini apa? Agar kalian tahu apa itu koperasi dan bagaimana cara menghitung sisa hasil usaha. Nah, atau bisa disebut juga SHU. Nah, Ibu lanjut materi hari ini kan koperasi. Ya, koperasi. Ibu akan menjelaskan lagi apa itu koperasi. Nah, koperasi itu dalam Undang-Undang 17 tahun 2012, koperasi itu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Nah, di sini ada nilai-nilai koperasi. Nilai-nilai koperasi itu ada nilai kekeluargaan, nilai bertanggung jawab, nilai berkeadilan, nilai kemandirian, nilai demokrasi, dan yang terakhir nilai persamaan. Sampai di sini paham ya? Paham Bu. Ya, Ibu lanjut. Di sini ada juga prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, tidak ada paksaan, dan juga siapa saja boleh bergabung tanpa melihat status sosial atau status ekonomi tersebut. Nanti juga tiap anggota juga secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri tanpa ada paksaan. Nah, modal tersebut nanti digabungkan dan dijadikan modal usaha dengan atas asas kekeluargaan. Nah, dan yang kedua ada apa? Yang kedua ada pengelolaan dilakukan secara demokratis. Nah, setiap anggota juga jadi para anggotanya di sini mempunyai nilai-nilai demokratis. Nah, yang ketiga ada pembagian sisa hasil usaha atau bisa disebut SHU. Nah, nanti SHU ini Ibu akan jelaskan ya nanti. Dan yang keempat ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Nah, di sini koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang sudah memberikan modal yang secara sukarela terhadap koperasi tersebut. Nah, yang kelima pendidikan perkoperasian. Dan yang keenam ada kerjasama antar koperasi. Dari koperasi satu dengan koperasi lainnya adanya kerjasama agar mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Sampai di sini paham ya? Paham Bu. Nah, apa tujuannya berdirinya koperasi? Nah, pada umumnya berdirinya koperasi mensejahterakan masyarakat dan khususnya para anggota koperasi tersebut. Nah,
Jadi, bentar ya. Nah, sehingga koperasi ini memiliki asas. Apa itu asas koperasi? Yaitu asas kekeluargaan. Paham ya sampai di sini? Apa ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu lanjut. Di sini ada jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam atau bisa disebut KSP. Nah, KSP apa kegiatannya? Kegiatannya menghimpun dana dan menyediakan pinjaman atau modal bagi masyarakat atau anggota koperasi tersebut. Contohnya seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Tidak ada, Bu. Ya. Jadi contohnya itu seperti koperasi unit desa. Nah, dan juga koperasi pasar. Nah, Ibu lanjut. Ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen itu kegiatannya menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat atau anggota koperasi tersebut. Contohnya seperti koperasi sekolah kita, bisa juga disebut koperasi siswa. Kalau di kampus-kampus koperasi mahasiswa. Nah, kalau di kantor-kantor misalkan itu namanya koperasi pegawai. Dan yang ketiga ada koperasi produsen. Nah, koperasi produsen ini menyediakan bahan produksi atau bahan baku, kemudian melakukan produksi dan dengan sampai memasarkan produksi tersebut. Contohnya seperti koperasi petani, koperasi peternak, dan koperasi apa itu namanya? Koperasi pengrajin. Nah, Ibu lupa sampai. Dan yang keempat ada koperasi jasa. Ini bergerak pada di bidang pelayanan, menyelenggarakan fungsi pelayanan untuk kepentingan masyarakat atau anggota koperasi tersebut. Dan yang terakhir ada koperasi serba usaha. Nah, ini menyelenggarakan lebih dari satu kegiatan ekonomi. Contohnya misalkan gabungan dari koperasi KSP, koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen, atau koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa. Nah, atau juga gabungan dari kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sampai di sini paham ya? Mungkin ada yang bertanya yang di belakang, Masnya? Tidak ada, Bu. Oke, Ibu lanjut. Nah, di sini tadi Ibu kan menjelaskan apa itu SHU. Nah, di sini SHU itu sisa hasil usaha. Nah, apa itu SHU? SHU itu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, itu dikurangi beban-beban, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak. Bisa juga disebut SHU itu keuntungan bersih dari koperasi. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menghitung SHU. Nah, Ibu butuh spidol di sini. Nah, di sini menghitung SHU ada 2. Jasa modal. Yang pertama jasa modal. Apa itu jasa modal? Jasa modal itu SHU yang diterima anggota karena menyimpan uang di koperasi. Nah, rumusnya di sini ada simpanan anggota dibagi total simpanan, kemudian dikali SHU jasa modal. Nanti itu ketemu berapa SHU-nya tersebut. Nah, mengerti ya sampai di sini? Ngerti, Bu. Oke, Ibu lanjut. Yang kedua ada jasa usaha. Nah, jasa usaha itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama SHU jasa penjualan atau pembelian, dan yang kedua SHU jasa pinjaman. Nah, yang pertama ini SHU jasa penjualan atau pembelian rumusnya. Nah, penjualan atau pembelian anggota dibagi total penjualan atau pembelian anggota tersebut, kemudian dikali SHU jasa penjualan atau pembelian. Nah, paham ya? Ini mudah kok. Paham, Bu. Nah, Ibu lanjut. Yang kedua ada SHU jasa pinjaman. Nah, rumusnya pinjaman anggota dibagi total pinjaman, kemudian dikali SHU jasa pinjaman. Nanti bakalan ketemu ini, nanti akan ketemu SHU-nya berapa. Paham ya? Paham, Bu. Nah,
Caranya menghitung total SHU tinggal dijumlahkan saja ya. SHU jasa modal ditambah SHU jasa penjualan atau pembelian ditambah juga SHU jasa pinjaman. Nah, ini semuanya dijumlahkan saja. Nanti akan ketemu total SHU-nya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya, mungkin ada yang mau bertanya di belakang Mbaknya, Masnya. Tidak ada. Oke. Jadi Ibu akan memberikan tugas ya. Di buku paket kalian buka halaman 25. Di situ ada dua tugas, dikerjakan semua ya. Dikumpulkan nanti jam terakhir ya di meja Ibu. Paham? Paham, Bu. Awas dikumpulkan semua ya, jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan. Baik, Bu. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.